Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Andriani. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Prodi Biologi B Universitas Mataram dengan nomor NIM E4A 12310117. Nomor UKG 2016-99514063. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL di SMA Negeri 2 Manggelewa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ibu depan untuk memimpin doa. Oi. Duduk siap. Oh, iya, Ben. Oh, iya. Sebelum kita belajar, baru yang ngekelin. marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir semua? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ahmad Sarul Mubarak, Amelia Kuswara, baik Sofia Suryani, baik Tiara Angelina, Desi Agustina, Hadir, Bu. Desi Radaswati, Gita Noviana, Esaldi, Hadir, Bu. Henry Arwandi, Hesti Febriani, Ipang Eko Kurniawan, Hadir, Bu. lalu Mochi Insani, Hadir. Muhammad Faika Turrahman, Hadir, Bu. Muhammad Fajril Putra Pratama, Hadir, Bu. Melati Hairun Nisa, Hadir. Muhammad Irwandi, Muhammad Opan Zaini, Hadir. Muhammad Sajid Muflid, Hadir, Bu. Nisa Diana Nafisa, Nur Safillah, Sulaiman, Hadir, Bu. Tiara, Waitin Arini, Wina Putri Aprilia, Sarina Puspitasari. Baik, kita mulai pembelajarannya. Karena hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata ekosistem ya. Berarti ekosistem itu apa? Ekosistem itu apa? Ekosistem adalah organisme global secara hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi sudah tahu semua ya. Berarti ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian komponen di dalam ekosistem itu apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Nah, contoh dari biotik itu apa? Manusia, Ya, tidak jauh dari lingkungan sekitar yang kalian lihat juga ya. Contohnya juga di dalam kelas ini kita sendiri ya, komponen biotiknya. Kemudian komponen abiotiknya apa saja? Contoh jelasnya di dalam kelasnya apa saja? Ya, meja, bangkunya ini juga, tembok, ya, banyak ya. Jadi tujuan kita mempelajari ekosistem adalah untuk apa? Supaya kita mengetahui apa saja itu ekosistem, apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu tampilkan videonya dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang ekosistem. Namun kita akan lebih spesifik membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen ekosistem, di mana dalam ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di video kali ini kita akan membahas interaksi baik antara komponen biotik dengan komponen biotik, komponen abiotik dengan komponen abiotik, dan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Yang pertama adalah interaksi antar komponen biotik. Komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh, dalam peristiwa simbiosis, masing-masing simbiot mempengaruhi satu sama lain. Misalkan seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga timbal balik. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intraspesifik. Kemudian yang kedua ada intraspesifik. Nah, intraspesifik adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Jadi spesiesnya itu sama. Contohnya pada koloni lebah madu. Nah, pada masing-masing koloni terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Nah, interaksi pada koloni lebah ini lebih bersifat saling membantu dan menguntungkan. Nah, kemudian ada interspesifik. Interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Nah, di dalam interspesifik terbagi menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan organisme mangsanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua individu dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antara individu yang saling bersaing atau kompetitor. Misalnya persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah wilayah kekuasaan, berebut wilayah mencari makan, berebut tempat tinggal, maupun berebut pasangan. Contohnya adalah seekor harimau dengan seekor singa. Mereka berdua saling bersaing dalam mencari makanan atau mangsa, maupun persaingan dalam mendapatkan daerah wilayah kekuasaan atau dominasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah netral. Netral ini adalah kehidupan bersama antara populasi dua spesies atau lebih dalam satu daerah, dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Yang keempat adalah simbiosis. Nah, simbiosis adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Nah, di dalam simbiosis ini kita mengenal ada 3 hubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mempunyai kebiasaan hinggap di tubuh kerbau. Disitulah burung jalak memakan kutu-kutu yang berada di dalam tubuh dari kerbau, sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak merasa diuntungkan karena memperoleh makanan. Nah, inilah simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya adalah hubungan
antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pemisah yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antara komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi hubungan abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh, jika intensitas cahaya sinar matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, mengakibatkan laju penguapan meningkat. Nah, dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan hujan yang akhirnya kembali lagi ke perairan. Nah, ini adalah contoh interaksi antar komponen abiotik. Nah, kemudian yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya, komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam satu ekosistem. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah, tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Nah, bersama uap air dari sumber yang lain, maka akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya air kembali meresap ke tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengambil zat hara dalam tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah laku dan mengalami penguraian. Ini adalah contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dari tampilan video itu sudah banyak yang kalian tangkap, banyak yang kalian sudah pahami. Di sini sudah tercakup seluruh komponen ekosistem, baik interaksinya antara biotik dengan abiotik. Sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu minta pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya menjadi 4 kelompok aja ya. Ini sudah masing-masing 4 ya. Masing-masing 4 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD sama bahan bacaan yang akan kalian kerjakan masing-masing ya. Kalian diskusikan ya. Ibu ini terus. Silakan dikerjakan ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan kalian tidak menemukan jawaban di bahan bacaan, bisa juga kalian buka nonton net ya pakai HP. Ya.
Bang biaknya bentar, tempat berkembang biak tanaman. Hidup juga sih. Bang, harus hidup aja bang. Seperti itu.
Kan waktu saya waktu gitu kan. Kalau dalam tanah apa kita katakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang ekosistem. Sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nusantila sebagai moderator. Di samping kiri saya Muhammad Sadiq sebagai pemateri. saya Betiara Angelina sebagai notulis. Saya Ita Nafiana sebagai anggota. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kepada pemateri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai komponen ekosistem. Dari hasil pengamatan kami, komponen abiotik ada berbagai macam. Di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Peranan air yaitu kebutuhan makhluk hidup, peranan tanah untuk menanam tumbuhan, peranan udara memberikan oksigen, peranan cahaya untuk kehidupan manusia. Sedangkan komponen biotik di antaranya ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Peranan manusia sebagai produsen, tumbuhan konsumen, hewan konsumen. Yang kedua, pengamatan hasil interaksi antar komponen. Komponen satu biotik. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga tumbuhan, yang keempat hewan. Komponen kedua abiotik, udara, air, cahaya, dan air. Interaksi yang terjadi, manusia dan udara menghirup O2, tumbuhan dan air memberikan kehidupan, tumbuhan dan cahaya memberikan pertumbuhan, hewan dan air memberikan kehidupan. Adapun berbagai pertanyaan, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dalam ekosistem yang kalian amati? Jawabannya abiotik, meja, kursi, tanah, air, dan cahaya. Biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertanyaan kedua, berdasarkan bentuk interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut? Jelaskan. Interaksi antara manusia dan tumbuhan. Manusia mengeluarkan CO2 dan tumbuhan mengeluarkan O2. Yang ketiga, perhatikan interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut. Saling memengaruhi dan saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya, jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu. Adanya tidak keseimbangan antara ekosistem tersebut. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi yang kalian peroleh. Dari pembelajaran ini, kita bisa mengetahui komponen-komponen ekosistem dan mengetahui apa saja interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kami membuka sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Bisa langsung acungkan tangan. Ada yang menyampaikan pertanyaan ke temannya di depan? Kalau nggak ada biar kita tutup yang ada. Ibu boleh pesan sebentar. Ini air adalah sebagai pelarut ya, pelarut makanan di dalam tubuh tumbuhan atau manusia dan hewan. Nah, kemudian tanah ya bisa juga untuk tumbuhan untuk menanam, tapi lebih spesifiknya sebagai tempat hidup makhluk hidup. Nah, mungkin itu saja. Kemudian tidak ada yang menanggapi ya. Sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok lain ada yang mau maju? Ya. Ya kan bilang bisa cari di sumber manapun. Berdasarkan bentuk interaksi apa saja yang terjadi antara ekosistem. Oh iya Bu, iya. Selanjutnya kelompok 2 yang maju. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul tentang ekosistem. Sebelum kami menampilkan hasil dari kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Putra Pratama sebagai moderator. Di sebelah kiri saya Herandi sebagai pemateri. Saya Tiara sebagai pemimpin. Saya Novianti sebagai anggota. Ya, langsung saja saya berikan ke materi kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan langsung melampirkan atau memaparkan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama, tentang komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, tentang komponen abiotik dan peranannya. Yang pertama, suhu. Nah, suhu berperan sebagai pengatur kelembapan udara dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai untuk membantu proses, sebagai contohnya tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Nah, dengan adanya cahaya matahari, maka tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Yang ketiga adalah tanah. Tanah sebagai tempat hidup makhluk hidup atau habitat dari makhluk hidup. Dan di sana mereka berkembang biak dan melakukan aktivitas yang masing-masing. Yang ketiga adalah keempat adalah air. Air berperan sebagai sumber kehidupan, di mana dia membantu untuk memulai atau membantu contohnya tumbuhan untuk mencerna makanannya atau menghasilkan makanan. Oke, yang kedua, komponen biotik dan peranannya. Yang pertama, padi berperan sebagai produsen. Yang kedua, belalang. Belalang berperan sebagai konsumen. Yang ketiga, ular. Ular juga berperan sebagai konsumen. Dan keempat, katak. Katak juga berperan sebagai konsumen. Yang kelima, jagung. Jagung berperan sebagai produsen. Yang ketujuh, rumput. Rumput juga berperan sebagai produsen. Dan yang lain adalah ikan. Ikan berperan sebagai konsumen. Oke, yang kedua, tentang komponen biotik dan abiotik dan interaksi yang terjadi. Yang pertama, antara cacing dan tanah. Nah, interaksi yang terjadi adalah cacing membantu tanah untuk menjadi struktur subur.
di mana dia membantu untuk menyebarkan unsur adat yang ada di desa kita. Oke, yang kedua, tanaman dan air. Dan interaksi yang terjadi. Interaksi yang terjadi adalah air membantu tumbuhan atau tanaman untuk mengurai atau melarutkan makanan yang dihasilkan. Yang keempat, tumbuhan dan cahaya matahari. Interaksi yang terjadi. Cahaya matahari membantu tumbuhan atau tanaman untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat menghasilkan makanan. Yang terakhir adalah ikan dan air. Interaksi yang terjadi. Ikan menjadikan air sebagai tempat tinggalnya atau habitatnya, di mana dia berkembang biak dan mencari makanan di sana. Lanjut. Yang pertama, komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dalam ekosistem yang kalian amati. Nah, pada komponen biotik kami menemukan namanya padi, belalang, kupu-kupu, ulat, burung kutilang, burung bangau, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik yang kami amati adalah antara lain suhu, udara, tanah, cahaya matahari, kelembapan air, dan masih banyak lagi. Berdasarkan bentuk interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut, jelaskan. Yang pertama, produsen menghasilkan makanan. Sebagai contoh, padi menghasilkan makanan dari proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Terus, konsumen satu mendapatkan makanan dari produsen. Sebagai contoh, belalang memakan daun padi yang sebagai produsen. Selanjutnya, konsumen 3 memakan konsumen 1. Contohnya, katak memakan belalang. Terus, konsumen 4 memakan konsumen 3. Sebagai contoh, ular memakan katak. Dan yang terakhir, konsumen 5 memakan konsumen 4. Sebagai contoh, burung elang memakan ular. Dan yang terakhir, konsumen 5 masih dan terurai menjadi pupuk atau nutrisi bagi produsen. Yang ketiga, perhatikan interaksi apa saja terjadi antara komponen ekosistem tersebut. Yang pertama, predasi. Sebagai contoh, ular dengan katak, di mana katak dimakan oleh ular. Yang kedua, simbiosis mutualisme. Sebagai contoh, antara kerbau dengan burung jalak. Atau di sini yang dekat kita lihat saja pada sapi dengan burung bangau. Selanjutnya, predasi antara burung elang dan ular, di mana burung elang memakan ular. Dan yang terakhir adalah mutualisme. Contohnya antara manusia dan tumbuhan, di mana tumbuhan menghasilkan makanan sebagai contoh buah-buahan dan lain sebagainya. Dan manusia memanfaatkan tumbuhan hasil dari tumbuhan tersebut sebagai asupan nutrisi. Oke, yang keempat, jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu. Nah, yang akan terjadi adalah mata rantai atau rantai makanan akan terputus, dan di mana itu akan mengganggu jalannya kehidupan di dalam satu ekosistem. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi yang kalian peroleh. Nah, setelah melakukan diskusi kami memperoleh beberapa kesimpulan. Jadi kita atau kami bisa lebih memahami tentang suatu ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya, dan juga hubungan apa saja yang terjadi di dalamnya, entah itu simbiosis mutualisme, predasi, parasitisme, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi kami Anjarwandi. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab masing-masing atau kelompok satu orang. Salah satu dari kelompok
Tiga kelompok ini silakan mengajukan satu pertanyaan. Tidak ada yang menanggapi? Ada. Ya, kami akhiri sesi tanya jawab kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi yang maju. Kelompok 2 maju. Kelompok 4. Halo, kenapa semangat hari ini? Aduh, lagi ada pesanan kita lihat ibu. Jalan dulu ibu, masih ada masih banyak kamu dulu. Ada lagi yang maju. Harul mau maju Harul. Belum pernah dengar begitu. Ya itu cuma ada. Woi, kalau pasangan masih tahu kan? Karena kelompok yang presentasi sudah maju semua, berarti kita akhiri saja dulu pembelajarannya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita buat kesimpulan dulu tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan kemudian komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu biologi. Kemudian biotik adalah biologi. Sedangkan abiotik adalah hidup atau benda mati. Kemudian contoh dari biotik itu apa saja? Manusia, mikroorganisme. Kemudian contoh abiotik apa saja? Air, cahaya, udara. Yang sesuai dengan yang kalian lihat di sini. Ya. Kemudian sekarang ibu tanya ya. Ibu tanya 2 pertanyaan saja. Angkat tangan yang bisa jawab ya. Pertanyaannya gampang saja. Apa itu simbiosis parasitisme? Silakan. Jangan saling tunjuk. Ayo. Ada simbiosis yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang satunya. Tidak yang ditumpangi. Ya, yang ditumpangi. Contohnya? Nyamuk dan manusia tadi. Ya, nyamuk dan manusia. Iya. Kemudian yang kedua, simbiosis mutualisme. Ya, mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup patologis yang saling menguntungkan dan tidak ada yang merugikan. Contohnya? Contohnya seperti tadi, burung jalan dengan kerbau. Ya, Dan masih banyak lagi. itu salah satu contohnya ya. Berarti sampai sini sudah pada mengerti ya? Cara kita membiasakan